Dan untuk memperlancar kegiatan dan juga pengelolaan BPDes, tentunya kita membutuhkan banyak sekali masukan, saran dan juga nasihat, baik dari kecamatan, apalagi dari kejaksaan atau Bapak Kajari Kota Madiun. Banyak masalah yang terjadi di masyarakat, tentunya kami yang di bawah atau fokusnya kami bekerja melayani masyarakat kurang begitu paham akan adanya hukum atau hanya sekedar tahu di kulitnya saja Bapak. Maka dari itu program ini yang digagas oleh Pak Kadis Dominasi, kami dari kecamatan sangat mendukung sehingga semua warga terutama kelembagaan dan Pak RT dan Pak RW bisa mengetahui bahkan memahami hukum secara benar, dan ketika ada masalah di wilayah bisa mengatasinya sesuai dengan pemahaman hukum yang panjenengan nanti sampaikan. Mungkin tidak banyak Bapak karena waktu tadi juga sudah mundur. Untuk menyingkat waktu yang kami sampaikan, kami mohon ilmu dari panjenengan, kami akan mengikuti dengan seksama. Siapa menyimpangkan keuangan desa, maka itu dekat dengan korupsi. Demikian pula siapa menyimpangkan aset desa, di situ dekat dengan korupsi. Nah, sebelum ke sana sedikit saya akan sampaikan tips. Tips itu adalah cara supaya kita terhindar dari korupsi. Mengapa orang terjerat korupsi? Saya sampaikan dulu supaya walaupun mungkin Bapak Ibu tidak lakukan itu sekedar hanya untuk ya pengetahuan saja. Ada 3 hal kesimpulan kenapa orang terjerat kasus korupsi. Ini penelitian saya pribadi. Saya sudah bertugas keliling 9 provinsi, 13 kabupaten kota di Indonesia. Jadi sudah cukup banyak minum air di berbagai daerah. Ada yang manis, ada yang nggak asin, ada yang asin, ada yang getir. Nah, itu saya petakan. Wah, kenapa si A ini kok kena korupsi ya? Oh, masalahnya ini, si B di daerah lain, oh ini, si C di daerah lain. Akhirnya saya simpulkan ini, ada 3. Yang pertama, memang orang waktu diberikan jabatan, dia punya niat untuk korupsi. Nah, itu sepakat, itu harus kita hindari bersama. Sepakat, tidak boleh tidak. Misalnya, Pak Kepala Desa diberikan amanah terpilih sebagai Kepala Desa periode ini. Wah, mumpung jadi Kepala Desa, jadi Kepala Desa yang terakhir. Kapan lagi kalau kita nggak ambil duit di desa misalnya, tapi yakin insya Allah tidak Pak Kepala Desa, ini hanya sekedar contoh. Dan saya sudah membuka fasilitas konsultasi hukum secara virtual, secara online, tidak harus datang ke kantor. Bapak Ibu bisa melalui handphone atau mungkin datang ke kepala kantor desa, sudah disiapkan fasilitasnya dengan melalui Zoom meeting. Misalnya ada masalah hukum apa, salah satunya misalnya ada masyarakat yang lagi mau ada usak tentang tanah ya, kan nanti tidak salah melangkah, coba kita konsultasi dengan kejaksaan dulu. Apa yang jadi batu uji ukurannya? Integritas. Kalau orang pejabat punya integritas yang baik, yang kuat, insya Allah dia tidak akan punya niat itu. Tapi kalau integritasnya rapuh, mungkin. Sedangkan yang kedua, pada saat dia punya jabatan apapun, dia tidak punya niat untuk melakukan korupsi. Dia nggak punya niat. Namun karena faktor ketidaktahuan peraturan yang mengatur tentang tugasnya dia, sehingga dia salah dalam melakukan tugas, dan akibat kesalahannya itu ada uang negara yang hilang, yang diambil orang, yang bocor, maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Nah, ini yang saya ingin titip pesankan penting kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para jajaran pemerintah desa ini. Wabil khusus lagi para pengelola keuangan desa dan aset desa. Nah, dalam kesempatan ini saya berpesan, mengandung pesan bahwa apapun jabatan kita, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Kajari pun misalnya, harus tahu dulu apa yang menjadi tugas kita. Laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Jangan sampai kita belum tahu tugas kita melangkah, ternyata langkah kita salah.
Kembali kepada persoalan ini, kalau dia salah karena faktor ketidaktahuan peraturan sehingga dia salah, maka dia yang harus bertanggung jawab. Padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Kasihan. Nah, ini pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini adalah orang tidak punya niat untuk korupsi dan dia tahu apa yang menjadi tugas, fungsi, apa yang menjadi kewenangan, dia tahu paham semua, namun dia bekerja dalam lingkaran birokrasi pemerintahan ataupun ya sistem yang memang benar-benar korup. Dia tidak mampu melawan sistem, akhirnya dia melaksanakan apa yang menjadi sistem birokrasi yang korup itu, sehingga dia hanyut, ikut, akhirnya dia salah. Bahasa gampangnya adalah dia diperintah oleh pimpinan yang pimpinan itu kebetulan adalah sistem birokrasinya korupsi. Perintahnya salah, sehingga akibat perintah yang salah yang dilaksanakan itu uang negara, uang desa hilang, bocor, dimanfaatkan orang lain tidak sesuai. Nah, maka ini juga akan menimbulkan masalah. Yang pertama adalah produk unggulan kawasan pedesaan. Apa yang menjadi kearifan lokal, produk unggulan di sini coba kita tonjolkan dan menjadi unggulan Desa Bumiaji. Nah, ini sudah barang tentu perlu anggarannya pakai itu dana desa. Kemudian juga bum desa. Kalau bum desa itu biasanya di daerah pertanian, kalau di sini nggak ada yang lain. Ada? Oke, nggak perlu bum desa. Ini secara umum. Nah, yang terpenting adalah BUMDes. Nah, ini saya kemarin bertanya kepada Pak Kepala Desa apakah sudah ada BUMDesnya. Sudah, Pak, cuma masih dalam proses penyempurnaan dari itu. BUMDes itu semacam badan usaha milik negara atau badan usaha milik desa. Kalau negara punya BUMN, punya PT PLN, punya PT BRI, punya PT apa, perusahaan-perusahaan negara. Kalau daerah punya BUMD, mungkin di Kota Batu punya BUMD, PDAM dan sebagainya. Nah, desa itu harapan pemerintah punya usaha yang semacam itu, yang hidup dinaungi dalam badan usaha milik desa, entah apapun namanya. Nah, yang sekarang sudah ada dirintis, mari kita optimalkan, kita maksimalkan, cari produk-produk yang bagus yang bisa dikelola oleh BUMDes dengan sudah barang tentu manajemen yang baik. Satu, kegiatan harus dilaksanakan tepat waktu. Ini kebanyakan dopreset molor, kebanyakan. Dia apa betul? Iya. Dan jangan lu ngerti soalnya macam lain aja molor nih itu maksud saya. Tepat waktu. Yang kedua, tepat mutu. Tepat mutu itu kualitasnya tepat. Harusnya sesuai RAM atau spek. Misalnya mau bangun jembatan atau bangun rapat-rapat, speknya begini, laksanakan sesuai itu. Kalau sudah dilaksanakan, mutunya sama, insya Allah nggak ada masalah. Yang ketiga adalah tepat sasaran. Apa yang menjadi skala prioritas desa, laksanakan itu yang masuk dalam APBDes yang sudah direncanakan. Sasarannya tepat, insya Allah nggak ada masalah. Dan yang terakhir, tertib administrasi. Nah, ini problemnya. Kadang banyak sekali Bapak Ibu para pengelola keuangan desa, pekerjaan kegiatan dilaksanakan dengan baik, tapi administrasi ne amburadul. Padahal nanti ada masalah, saya akan berbicara pertama kali administrasi. Misalnya, ternyata ada masalah atau nggak ada masalah yang lapori, pasti pihak penegak hukum nanya, coba laporan pertanggungjawaban. Yang bicara administrasi. Nah, maka saya minta Pak Kepala Desa pastikan administrasi pengelolaan keuangan desa betul-betul dilaksanakan dengan baik. Jangan memanipulasi administrasi, jangan membuat pertanggungjawaban fiktif. Ya, jangan membuat pertanggungjawaban fiktif. Karena ada pasalnya. Nah, pasalnya di dalam pasal 9. Nah, ini saya ingatkan tadi baru pasal 2. Kalau tadi betul-betul menyimpangkan merugikan negara itu korupsi, tapi ada korupsi yang tidak perlu merugikan negara.
yaitu di pasal 9. Teman-teman yang mengelola pertanggungjawaban keuangan desa, teman-teman kemudian memalsukan data, itu bisa dipidana loh ya. Misalnya, besok pagi mau diperiksa oleh inspektorat, ternyata kemarin karena banyak kesibukan segala pengeluaran belum diadministrasikan dengan baik. Setelah dicek pengeluaran sudah keluar uang misalnya 5 miliar. Setelah diruntut pertanggungjawabannya, ini kok baru ketemu 4 miliar 965 juta ya. Yang 35 juta kemarin untuk apa ya? Bingung. Jadi dicek semua baru 4 miliar 965, kurang 35 juta ya, padahal semua tak belanjakan. Tanggung apa yang ini ya? Nah itu ya, itu 4 pasal yang ingin tetap dipesankan walaupun banyak sekali. Dan ini asas pengelolaan keuangan desa. Nah ini dana desa, ini penggunaannya, ini prioritas penggunaannya tadi saya katakan. BUMDes terutama ini saya tetap titip BUMDes ini. Nah bagaimana pelaksanaan kegiatannya? Kalau bisa swakelola dan padat karya. Jadi filosofi dana desa itu adalah memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. Maka kegiatan kalau bisa diswakelolakan dan padat karya masyarakat dioptimalkan. Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang nggak bisa dilakukan swakelola dan padat karya, di pihak ketiga kan dengan menunjuk penyedia. Karena tujuan dana desa adalah pemberdayaan masyarakat. Ini asasnya oke, ini nanti baca desain yang penting-penting aja karena banyak sekali materinya. Nah ini kecenderungan terjadi penyimpangan dana desa. Ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ini adalah hal yang biasanya nggak sengaja. Yang saya katakan tadi, faktor tidak tahu. Apa ada Pak orang hukum karena tidak tahu banyak? Kenapa? Karena yang namanya asas hukum, semenjak undang-undang itu diundangkan, maka setiap masyarakat warga negara dianggap tahu. Apalagi ini termasuk jabatan, tugas, fungsi seseorang yang ditunjuk secara resmi melakukan tugas, maka tidak ada alasan tidak tahu. Ya, yang sering terjadi mungkin ini karena administrasi keuangan, kita paham para jajaran pemerintah desa tidak semuanya orang ahli keuangan. Nah, maka setiap pertanyaan dibahas bersama, minta pendapat masyarakat dalam forum musyawarah desa. Pak BPD Pak, tolong didampingi terus Pak Kepala Desa dan jajaran. Nek di rembukan itu kira-kira rewel bener Pak Kepala Desa. Kalau saya belum Pak, mau tersinggung, kalau itu langsung. Tapi nyatanya hasilnya PKB habis diketes ya. Ya insya Allah nggak ada masalah. Jadi Bapak itu sebagai DPR RI-nya Pak Presiden, DPRD-nya Pak Wali Kota, karena DPD, maka segala sesuatu ya Pak Kades diajak bukan. Walaupun sudah tinggal lagi, kan ini hari ini menurut mungkin kalau misalnya sosial dalam konteks ya, harus dengan musyawarah desa akan lebih baik. Kesalahan penulisan laporan ini karena nggak tahu tadi hingga laporannya salah. Nah kesalahan penulisan laporan itu hampir sebagian besar karena nggak tahu. Ini sudah dibiayai dengan ADD, dipertanggungjawabkan lagi di DD, double anggaran. Ada Mas seperti itu? Tidak ada ya. Jangan sampai Bapak nggak ada pacarnya bujuin ya. Aman ya. Sesuai ya. Apa tersinggung pacarnya? Kok digau? Pak kan jadi aduan murah, biar orang ngantuk. Ini faktanya juga dulu kerana. Sumeh. Itu meminjam sementara untuk kepentingan pribadi, nggak dikembaliin. Ya tadi saya katakan tadi. Saya yakin ada sih, tapi dikembalikan. Loh, nek lali delenge, mungkin aku krungu lho Mas. Ya nek lali delenge Mas ojo diantemi, delenge. Ini utang balik ya. Ngono ya? Tolonglah pokoknya diingatkan. Perjalanan fiktif, Pak Kepala Desa nggak datang ke Jakarta buat
pertanggungjawaban dan ke Jakarta SPP definitif misalnya. Itu ada loh di daerah saya, betul itu. Sini nggak ada. Kemudian memungut pajak tapi nggak disetor dan lain, nanti dibaca sendiri. Ini nggak perlu aku, karena masih banyak yang saya sampaikan. Nah, tadi saya katakan penyalahgunaan dana desa itu faktor tidak tahu, faktor terpaksa itu karena sistem tadi saya katakan tadi. Jadi faktor memaksa yang serakah punya niat tadi. Ini 3 hal ini ternyata sesuai dengan hasil penelitian saya. Apapun mesti kepala desa. Maka termasuk Asep, beliau sebagai pejabat pemegang kekuasaan atau aset desa. Kemudian Pak Care, dia akur yang begini loh Bapak. Nah ini Bapak punya tugas di sini sebagai pembantu pengelola aset desa. Nah, tugasnya Bapak. Yang ketiga adalah perangkat desa. Biasanya ini adalah KUR umum atau KUR perlengkapan. Di sini apa? KUR umum ya. Mana KUR umum? Halo. Ya. Oke. Nanti banyak pertanyaan loh Pak ya. Oke, karena sambil cek yang dicek. KUR umum ini yang punya tugas secara teknis mengelola aset desa. Nanti mengusulkan ke kepala desa atau sekdes dan sebagainya. Ini 3 orang ini. Neono abang hijau kenduk kenceng aset desa. Oke. Oke. Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bla 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 bla. Nah yang tadi saya katakan perlu izin tertulis tadi itu yang itu. Nah hasil pemanfaatan aset desa menjadi pendapatan desa, bukan pendapatan sekretaris desa atau pendapatan kaum umum desa, apalagi pendapatan kepala desa. Pendapatan desa sehingga masuk di kas desa. Nah, nanti masuk di APBDes. Maka masuk ke rekening desa. Lah, aset selain dimanfaatkan harus diamankan. Bagaimana cara mengamankan? Ya, saya minta, dan juga saya kumpulkan para kepala desa, Pak Kepala BPN. Saya minta aset desa segera disertifikatkan semua dengan program PTSR. Kalau tidak ada, danai melalui APBDes. Boleh. Nah maka Pak Kades, Nuntulo segera dipetakan seperti pesan saya kemarin, aset-aset kita yang mana yang paling mudah, segera sertifikatkan, ajukan semua. Biar nanti ke depan mengurangi resiko masalah. Masalah yang paling banyak di desa itu adalah tentang sengketa tanah. Di samping sengketa tanah, kemudian juga biasanya waris. Nah itu hubungannya dengan tanah. Memang tanah itu nggak tahu ya, banyak yang suka juga ya. Maka ada pepatah sak dumo batuk senyari bumi dibelani nganti tekani pati. Ini masalah lemah, wes harga diri, wes siap sampai dimanapun. Sama sak dumo batuk. Satu batu ini ya, gitu Pak. Kenapa nih? Batu salah. Ini melambangkan satu batu itu adalah istri, kekasih. Jangan coba-coba mengganggu istri orang lain atau tanah orang lain. Yang punya hak pasti akan mati-matian membela. Nah, yang biasanya sering seperti itu karena belum ada sertifikatnya. Ada banyak desa yang seperti itu. Mudah-mudahan di ngaji tidak ada. Ada satu PR loh, ini sudah kasih tugas saya sudah kasih satu PR lagi. Iya Pak, nggak apa-apa. Nanti kita bantu selesai. Ya, untuk loh, aset ini maksimal loh ya, aset. Nah, masa diamankan. Ini untuk sertifikasi. Ini nanti dibaca sendiri. Kemudian next, pengamanan, oke. Kemudian pemeliharaan. Aset desa di rumah Mas. Mobil, biasanya mobil dinas itu lali majeki, lali apa servis, wah goreng jarno. Ada yang seperti itu. Di sini punya mobil operasional kan Pak Kades? Pajaknya nanti no, untuk supaya. Kadang ada ya, Pak goreng terus aku nggak boleh di rumah. Rumahnya biaya pakai duit desa untuk operasional desa.
Tapi jangan karena boleh pakai uang desa setiap hari diganti olinya, jangan juga. Nah, bagaimana tukar meningkat? Ini ada 3 tipe. Untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan umum di sini mau dibangun mungkin terminal atau apa, harus di sini. Maka aset yang kita punya itu boleh ditukarkan miliknya, mungkin pemerintah kota ganti di daerah mana, karena harus di sini misalnya. Ini karena untuk pembangunan kepentingan umum. Boleh. Salah satu contohnya, ingin dibangun sekolahan, boleh tukar menukar. Ya. Yang kedua, bukan untuk kepentingan umum, boleh. Nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, apa ada? Next, ada penjelasannya. Yang punya ide-ide kreatif, coba BUMDes itu dibesarkan. Kalau dikelola dengan manajemen yang baik, siapa tahu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang bagus, dan yakin karena banyak fasilitas nanti bisa dapat penyertaan modal dari desa, kemudian kemudahan perizinan karena untuk kepentingan desa. Maka Pak Kades ini BUMDes ingin tolong betul-betul ditunjukkan tanah dan bangunan aset desa tidak dapat dipindah tangankan ke BUMDes. Jadi bukan dipindah tangankan ya, tapi disertakan modal. Apa sih penyertaan modal? Penyertaan modal itu adalah penyertaan modal dari desa kepada BUMDes yang itu masih tercatat sebagai miliknya desa, tapi diperhitungkan sebagai modal. Itu namanya penyertaan modal. Bukan kemudian di-fake nih, ya BUMDes, ya bukan itu ya. Apa salah paham? Ya. Kalau nanti desa memberikan modal kepada BUMDes, bukan itu artinya diwenehno, tapi itu penyertaan modal. Statusnya masih miliknya desa. Kalau dipindahkan kan diberikan ke BUMDes, malah salah kan kalau desa. Salah itu.